semua. Perkenalkan, nama saya David Ferdinand Pane, NIM 1803011125. Di video kali ini, saya akan membahas beberapa hal tentang tanaman kakao, yang dimana hal yang pertama yang akan saya bahas adalah sejarah singkat tanaman kakao. Yang kedua adalah negara-negara produsen yang ada di dunia dan wilayah-wilayah produsen terbesar yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah prospek olahan apa saja yang sudah dikembangkan negara Indonesia kita ini terhadap tanaman kakao. Pada topik yang pertama yang akan kita bahas adalah sejarah kakao. Sejarah singkat kakao, beberapa literatur menjelaskan bahwa tanaman kakao berasal dari hutan-hutan tropis di Amerika Tengah dan di Amerika Selatan bagian utara. Penduduk yang pertama kali mengusahakannya dan menjadikannya sebagai bahan makanan dan bahan minuman adalah suku India Maya dan suku Aztec. Mereka memanfaatkan kakao sebelum orang-orang kulit putih di bawah pimpinan Christopher Columbus menemukan benua Amerika. Suku Indian Mayan adalah suku yang dulunya hidup di wilayah yang kini kita sebut sebagai Guatemala, Yucatan, dan Honduras di Amerika Tengah. Ketika bangsa Spanyol datang pada tahun 1591, suku Aztec lah yang mereka kenal sebagai penanam dan pengusaha tanaman kakao. Pengenalan pertama kakao kepada orang-orang Eropa terjadi pada tahun 1528. Orang-orang Spanyol membawa pulang beberapa kakao yang sudah mereka olah dan mereka persembahkan kepada Raja Charles. Karena rasanya yang sangat lezat, coklat menjadi terkenal di Spanyol sebagai makanan dan minuman yang baru. Pada tahun 1550, pengenalan kakao semakin meluas hingga ke seluruh daratan Eropa. Nah, di Indonesia, tanaman kakao diperkenalkan oleh orang Spanyol pada tahun 1560 di Minahasa, Sulawesi Utara. Ekspor pertama dari pelabuhan Manado ke Manila tahun 1825 hingga 1838 tercatat sebanyak 92 ton. Nilai ekspor tersebut dikabarkan menurun karena adanya serangan hama pada tanaman kakao. Tahun 1919, Indonesia masih mampu mengekspor sampai 30 ton. Tetapi setelah tahun 1928, ternyata ekspor tersebut terhenti. Nah, topik yang kedua yang akan kita bahas adalah negara-negara produsen penghasil kakao terbesar yang ada di dunia dan wilayah-wilayah mana saja sih penghasil kakao yang ada di Indonesia kita ini. Diambil dari artikel yang diupload oleh Iqbal Hakim pada 11 Agustus 2020, terdapat 10 negara penghasil coklat terbesar di dunia. Negara yang pertama yaitu negara Kolombia dengan 56.808 ton biji kakao. Yang kedua adalah Republik Dominika dengan 86.599 ton. Dan yang ketiga adalah Peru dengan 121.825 ton. Dan yang keempat adalah Ekuador dengan 205.955 ton. Yang kelima adalah negara Brazil dengan 235.809 ton biji kakao. Yang keenam adalah Kamerun 295.208 ton. Yang ketujuh adalah Nigeria dengan 328.263 ton. Negara-negara di benua Afrika memang sangat mendominasi industri coklat di dunia. Salah satu di antaranya adalah negara Nigeria, sebuah negara yang terletak di Afrika Barat dan memiliki iklim tropis. Yang kedelapan adalah Indonesia dengan 659.776.000 ton. Coklat adalah salah satu komoditas pertanian yang paling vital di Indonesia selain kelapa sawit dan karet. Dalam 25 tahun terakhir, industri coklat di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Saat ini Indonesia mengklaim memiliki lebih dari 1,5 juta hektar perkebunan yang berfokus pada budidaya tanaman kakao.
Yang ke-9 adalah Ghana dengan 883.652.000 ton. Dan yang terakhir adalah Pantai Gading dengan 2,34 juta ton per tahunnya. Menurut berbagai sumber, ekonomi di Pantai Gading sebagian besar mengandalkan sektor pertanian. Salah satu komoditas unggulan sektor pertanian Pantai Gading adalah biji kakao. Dengan produksi tahunan lebih dari 2 juta ton, Pantai Gading menduduki peringkat pertama negara penghasil coklat terbesar di dunia. Besar produksi coklat di Pantai Gading membuat negara ini mensuplai sekitar 30% kebutuhan coklat di dunia. Nah, selanjutnya daerah-daerah penghasil kakao di Indonesia. Di antaranya adalah Sulawesi Selatan dengan rata-rata 184.000 ton, Sulawesi Tengah dengan rata-rata 137.000 ton, Sulawesi Tenggara dengan 111.000 ton, dan Sumatera Utara 51.000 ton, Kalimantan Timur 25.000 ton, Campung 21.000 ton, dan daerah lainnya sebesar 122.000 ton. Yang dimana di wilayah Sulawesi rata-rata perkebunan kakao ini dimiliki oleh perkebunan rakyat. Nah, topik yang ketiga yang saya bahas adalah prospek komoditi dan olahan kakao di Indonesia ke depannya bagaimana. Menurut saya, adapun prospek komoditi kakao serta produk-produk kakao di Indonesia masih dapat dikembangkan, yang dimana prospek pengembangan kakao di Indonesia didukung oleh bahan tanam yang baik, pembukaan dan perluasan lahan, serta didukung oleh fasilitas teknologi yang dibutuhkan untuk pengolahan kakao. Selain itu, kualitas kakao Indonesia juga tidak kalah saing dengan negara lain, yang dimana kakao Indonesia tidak mudah meleleh sehingga cocok digunakan untuk blending. Adanya perkembangan hilirisasi menjadikan industri pengolahan kakao banyak menghasilkan berbagai macam produk olahan. Di antaranya adalah bubuk coklat, lemak coklat, suplemen dari coklat, serta di bidang kosmetik dan farmasi. Nah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Terima kasih.